Ya, pemirsa, diskusi kita tentang peluang jelang laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 nanti malam melawan Irak kembali kami lanjutkan. Selain Bung Toel sudah bergabung bersama kami, ada dua narasumber. Dari luar studio ada Ketua Umum PSSI periode 2019 hingga 2023 Muhammad Iriawan dan mantan penyerang timnas Indonesia Ilham Jayakusuma. Bang Ilham, Pak Iwan, selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Pak Iwan, setelah kemarin kalah menyakitkan dari Uzbekistan, Indonesia dituntut untuk bangkit demi lolos ke Olimpiade. Bagaimana Anda melihat peluang Garuda Muda melawan Irak nanti malam, Pak Iwan? Terima kasih ya. Memang kemarin kita cukup menyakitkan, tapi ya itu hasilnya harus kita terima ya. Apapun prosesnya. Yang jelas kita harus bangkit kembali persiapan untuk bisa mengalahkan Irak nanti malam. Karena itu yang terpenting menurut saya, meskipun ada peluang berikutnya, tapi kita jangan mengambil peluang yang keduanya. Yang pertama ini melawan Irak, sehingga kita bisa lolos ke Olimpiade. Saya pikir anak-anak sudah kembali on position untuk bisa bertanding melawan Irak malam ini. Meskipun kita tahu Rizky Ridho tidak bisa main, tapi pasti STY akan menaruh beberapa posisi pemain yang paling tidak bisa menggantikannya. Dan alhamdulillah Irak sudah bisa main. Saya yakin akan menambah daya dobrak nanti di depan, sehingga nanti kita bisa mengungguli lawan kita Irak, meskipun kita tahu Irak cukup kuat juga. Tapi saya sangat yakin karena mental anak-anak pasti sekarang yang maksimal sekali untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Karena ini cukup menentukan untuk kita bisa lolos ke Olimpiade, meskipun ada satu opsi. Tapi saya yakin mereka tidak memakai opsi yang kedua. Opsi pertama ini yang kita harapkan bisa memberikan penampil terbaik untuk bisa sesuai dengan harapan kita, harapan bangsa Indonesia, harapan kita sepak bola di tanah air. Demikian dari saya. Ya, Pak Iwan, Anda sendiri melihat kemajuan permainan timnas kita, baik itu secara fisik, secara mental, itu bagaimana, Pak Iwan? Saya sampaikan bahwa ini kan proses ya, tidak bila. Jadi alhamdulillah pada saat saya zaman ketua umum saya memakai STY dengan persetujuan dari EXO dan seluruh komponen PSSI. Itu cukup debatable memang namanya menyatukan dua kultur yang berbeda ya antara orang Korea dan Indonesia, meskipun Asia itu cukup sulit. Apalagi kita diterpa dengan COVID. Tapi saya sangat yakin dulu bahwa satu saat kita akan bisa mencapai titik ini. Karena apa? Karena memang roadmap dan program yang disampaikan dan komitmen yang bersangkutan kepada saya secara khususnya Ketua Umum dan para jajaran EXO itu menyampaikan bahwa ke titik ini kita bisa akan sampai, tapi memerlukan waktu. Jadi percaya prosesnya. Dan memang jatuh bangun anak-anak. Dihajar COVID, tidak ada pertandingan, tidak ada latihan, liga berhenti. Tapi alhamdulillah waktu itu Pak Jokowi, Pak Presiden memberikan bantuan untuk bisa mereka berlatih di tempat-tempat baik di Rusia, Turki, Korea Selatan dan sebagainya. U19 yang sekarang ada arahan CS itu kita dulu itu dilatih itu di beberapa tempat untuk bantuan U20. Dari situ sudah terlihatan bagaimana progres dari mulai mental dia, disiplin dia, kemudian fisiknya. Alhamdulillah sekarang bisa dilihat kemarin lawan Korea ya, 150 menit tuh dia main yang sebetulnya 2 kali 45, perpanjangan lagi 2 kali 15, ada pertambahan waktu 2 kali 10 itu 150 menit, tapi mereka masih prima, sehingga progres itu cukup kelihatan ya. Dan saya yakin ke depan ini akan terus lebih baik, karena mereka tahu ternyata semuanya memakai proses gitu, proses mental yang berubah, proses disiplin yang berubah, proses peningkatan fisik yang berubah, itu semua memerlukan waktu. Ya, alhamdulillah sekarang mereka bisa menampilkan pada kita, dan saya yakin kalau konsepnya begini terus dan mereka juga anak-anak juga disiplinnya kuat, ini terus anak-anak kita, timnas kita akan lebih maju lebih baik dari sekarang. Itu kira-kira. Semoga peluang tampil di Olimpiade Paris itu betul-betul terwujud pada malam hari ini, begitu ya Pak Iwan ya. Saya ke Bang Ilham. Bang Ilham sebagai mantan penyerang timnas Indonesia, salah satu legend kita, kemudian saya ingin tanya mengenai bagaimana kemudian cara kita mencetak gol nanti malam melawan Irak, apalagi Rafael Struijk bisa main lagi gini. Bang Ilham, bagaimana caranya kita bisa mencetak gol dan menang melawan Irak nanti malam? Iya, makasih Mas.
ya terkait nanti main ya kita lawan Irak perebutan juara ketiga ini ya, yang pasti permainan tunjukkan seperti permainan yang ketika lawan Yordania ya. Ketika itu kita bermain simple, compact defense bagus, transisi bagus, terus kerjasama, passing, akurasi passing, kontrol, bergerak, semua pemain semua bergerak dan terjadilah terjadinya cipta gol. Jadi menurut saya kalau ketika itu nanti malam dipertunjukkan seperti pertandingan lawan Yordania, insya Allah Indonesia akan pasti mengatasi Irak maksimal 2-0. Tapi terlepas lagi kita tinggalkan maksudnya pertandingan kemarin, ya kan? Kita kalah dari Uzbekistan, ya kan? Jadi kita sekarang konsentrasi untuk pertandingan ini, ya. Apalagi ini untuk menuju satu tiket langsung ke Olimpiade. Jadi kalau bisa memang ini terakhir pertandingan udah peringkat 3 udah kita ambil daripada kita yang untuk nanti peringkat 4 bertanding lagi, gitu menurut saya. Ya, Bang Ilham, menurut Anda sendiri apa yang kemudian membuat timnas Indonesia ketika melawan Uzbekistan itu tidak mampu tampil menyerang? Permainan kita itu betul-betul ditutup begitu loh ketika melawan Uzbekistan, Bang Ilham. Ya saya kira banyak faktor ya. Pertama mungkin satu recovery ya. Kita bermain hampir 120 menit, tambah lagi penalti, terus pertandingan 2 hari, ya kan. Maksimal memang kita recovery pemain bola itu yang saya tahu ya. Bisa ada yang tergantung pemain ya, masing-masing pemain. Ada yang bisa 2 kali 24 jam, ada yang bisa 2 hari, ada yang bisa 3 hari, tergantung kondisi fisik pemain itu sendiri. Jadi kalau menurut saya untuk bisa nanti malam bisa cetak gol ya seperti itu juga, seperti pertandingan lawan Yordania itu ada, apalagi Rafael bisa bermain yang notabene kemarin tidak bisa bermain karena kemarin saya lihat Santana bagus tapi dia hanya bermain seperti nomor 9, sedangkan Rafael ini bisa berkolaborasi rotasi seperti sama Marcelino, Witan, jadi mereka fleksibel rotasi, jadi bukan satu tempat saja. Menurut saya itu aja sih. Oke, saya ke Bung Toel di studio. Bung Toel, tantangan terbesar kita ketika melawan Irak itu apa sih? Irak, recovery mental dulu. Oke. Recovery mental, karena kalau mental membaik, fisik pun membaik. Karena di level seperti ini, mentalitas, mindset. Karena ada istilah sepak bola dimainkan di antara 2 telinga, maksudnya di otak. Yeah. Jadi kalau pikirannya nggak clear, nggak jernih, masih terbeban dengan kemarin, jadi makanya saya bilang recovery mental. Udah lupakan yang kemarin, Uzbekistan, tatap ini sebagai sebuah peluang, jangan nunggu peluang yang kedua, udah ambil peluang yang sekarang gitu loh. Karena disinilah sejarahnya, cuman nggak usah terlalu mikirin itu juga, mainlah seperti yang pernah kita lihat lawan Jordania, lawan Korea Selatan. Yeah. Kalau bisa sampai di level itu lagi main, saya pikir peluangnya juga terbuka gitu loh. Jadi kuncinya di situ. Oke, Bung Toel, tapi nanti malam itu pertandingan akan dipimpin oleh wasit VAR asal Thailand yang kemudian juga memimpin ketika kita melawan kemarin Uzbekistan itu, dan kemudian dipimpin oleh wasit Arab Saudi. Kita perlu khawatir tidak sih dengan wasit-wasit ini? Kan kita punya pengalaman buruk begitu ya, ataupun keputusan VAR itu selalu merugikan kita itu, Bung Toel. Bagaimana menurut Anda? Harusnya enggak. Kalau back main kita masuk ke lapangan sudah ada kecurigaan, itu akan mempengaruhi. Itu juga akan buruk. Jadi kalau tim terutama ya, kalau publik sih memang baca dan sebagainya oke lah. Tapi tim memasuki lapangan dengan segenap pengetahuan lalu ada prasangka dan sebagainya, itu nggak bagus. Di back main ada hal yang negatif, jangan. Nah, bagaimana membaca ini sebetulnya? Kan pertanyaannya kenapa VAR referee-nya itu lagi kan? Yang dari Thailand itu, Udon itu. Nah, sebetulnya kalau kita mau baca artinya protes yang dilakukan itu berdampak positif apa enggak gitu loh. Kalau kita mau analisis, mau membacanya. Buat publik ya disambut menurut saya sih. Publik kita menyambut respon PSSI yang memberikan protes. Tapi apakah protes ke AFC itu direspon positif? Kalau ternyata kok si Udon lagi yang jadi wasit VAR-nya gitu loh. Ini kan tanda tanya besar. Artinya begini,
itu AFC gitu loh. Iya. Jadi geopolitik yang dilihat bahwa kita dekat dengan FIFA, FIFA bikin kantor di Indonesia, ketua umum dekat dengan Gianni Infantino. Tapi jangan lupa itu AFC. Maka kita perlu ada apa? Ada orang yang kita di AFC. Ada orang kita di Exco AFC gitu. Kalau ini kan seolah-olah ya Anda protes aja silahkan, dia tetap aja taruh wasit itu gitu. Jadi seolah-olah yang kita tangkap adalah mereka nggak merespon, gitu. Nggak peduli juga gitu nggak kayaknya. peduli. Nah akhirnya publik kita yang terpengaruh kan. Publik ini kan atmosfer jadi terpengaruh. Tapi makanya saya bilang kalau tim jangan sama sekali mikir itu. Begitu masuk lapang terpengaruh, backman yang negatif, prasangka buruk dan sebagainya, itu pengaruh. Oke, Pak Iwan, PSSI sudah 2 kali ya mengirimkan surat protes ke AFC begitu ya ketika kita melawan Qatar, lalu kemudian ketika kita melawan Uzbekistan kemarin begitu. Menurut Anda sendiri bagaimana melihat persoalan mengenai Indonesia lalu dengan wasit ini kok kita kayaknya agak sering gitu ya tidak diuntungkan, lalu kemudian ada surat protes yang kayaknya tidak digubris gitu oleh AFC, Pak Iwan? Saya pikir kita pernah juga zaman saya melakukan hal yang sama ya, memprotes juga kepada AFC. Saya paham dengan Bung Toel, memang kita perlu keterwakilan yang cukup banyak di AFC itu. Jadi ada beberapa EXO yang kita ambil di sana, sehingga ada suara kita yang bisa menyuarakan di sana. Kalau saya pikir wajar AFC melakukan ini, wasit lain sebagainya, menurut saya ya, kacamata saya, sorry kalau salah. Karena memang sekali lagi kalau dapat merugikan mungkin. Anak-anak kalau saya lihat kemarin lawan Uzbek itu 2 kali ya yang menurut kita seharusnya sih bisa komplit, harusnya bisa lancar seperti Witan. Kalau menurut kita itu bisa tendangan bebas atau penalti, ternyata dianggap tidak pelanggaran, malah tendangan dari Uzbek. Kedua waktu dianulir yang gol itu ya dari situlah saya lihat anjlok mental anak-anak ya. Tambah sulit untuk mengembangkan permainan. Jadi kembali saya sepakat sih makin banyak perwakilan kita di AFC sana, di EXO-nya atau bidang lain itu lebih bisa kita berkomunikasikan. Jadi itu bisa terjadi ya. Ada kesubjektivitasan mungkin dari Thailand itu bisa terjadi. Karena saya melihat itu ya, di AFC melihat itu. Oleh sebab itu sarankan sama saya mungkin dari PSSI zaman Pak Erik sekarang bisa lebih banyak bisa komunikasi dengan AFC dan menaruh beberapa orang kita yang menjadi perwakilan Indonesia di AFC sana. Ya, demikian Mas. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Kita jeda dulu, kita akan bahas nanti kemudian bagaimana kita bisa memperbaiki dan bahkan memulihkan mental ketika melawan Irak nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.